Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Diterangkan nggak nih? Diterangkan nggak nih? Wes gantian. Lanjut. Gantian. Yang terangkan sampean. Coba diterangkan kira-kira ayat 196 ini maksudnya piye? Coba sampean yang 196 dulu. Menurut sampean gimana? Ayo, siapa aja boleh urun pendapat, silakan. Maksudnya Gusti Allah ini gimana? Monggo, silakan. Maksudnya Gusti Allah ini gimana? Merubah mindset manusia kebanyakan. Kebanyakan gimana? Kita itu loh, tadi itu nggak boleh gimana, kenapa gitu loh. Gus, Monggo Mas Ayu. kita dilarang mengikuti hawa nafsu seperti orang-orang kafir di menuruti kehendak di dunia ini. Ngapunten, Gus. Tapi gini loh Mas Ayu. Kalimat kita dilarang mengikuti hawa nafsu, itu bagi mereka itu kadang kriteria mengikuti hawa nafsu itu beda-beda loh. Nah, iya. Jadi ada seorang pangeran Arab Saudi yang rumahnya itu paling mahal sedunia. Kenapa? Karena mulai dari pintu, gantungan kunci sampai toilet itu dilapisi emas. Dilapisi emas, padahal dia Muslim, bahkan hidup di tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tempat dakwahnya Nabi Muhammad. Artinya Islamnya ya hampir nggak usah dilakukan lagi. Jelas syahadat, sholat, puasa, zakat, haji udah jelas itu kan. Nah, apakah mereka mau kira-kira dimasukkan dalam kriteria mengikuti hawa nafsu? Misalnya dia beli pesawat Jumbo A380, pesawat terbesar di dunia. Pesawat yang hanya beberapa maskapai penerbangan yang punya. Kalau nggak salah cuma Singapore Airlines sama Emirates. Sama Lufthansa itu. Tapi dia beli pribadi. Terus setelah itu pesawat itu dimodifikasi supaya ada kolam renang di dalamnya, supaya ada macam-macam. Untuk modif saja itu habis 4 triliun. Kira-kira dia mau nggak dibilang bahwa jangan seperti itu menuruti hawa nafsu gitu. Makanya itu tadi, ya benar memang tafsir Mas Wahyu tadi. Tapi sekarang ini kita balikkan ke kita. Ada warning dari Allah seperti itu. Saya ingin tahu, menurut sampean ketika membaca satu ayat ini aja, belum ke selanjutnya, satu ayat ini saja, sampean dan saya sebagai orang awam, kita kan yang nggak terlalu ahli banget dalam hal tafsir. Kita Gus Glory juga nggak viral, Gus Glory juga nggak terkenal sebagai ahli tafsir tingkat nasional. Kita orang-orang biasa lah. Nah, ketika kita orang-orang biasa, ini kira-kira memahami ini itu dalam kacamata sampean gimana? Secara singkat gitu. Ketika sebagai orang awam baca itu yang muncul itu sebenarnya Gusti Allah nyuruh kita apa atau nggak boleh kita apa? Coba, monggo. Saya pengen singkat, padat, jelas, nanti gantian. Ayo. Ngapunten, Gus. Intinya sebenarnya ini pernah diterangin sama Gus nih. Kita jangan tertipu atau terdaya oleh kegiatan orang-orang yang berlalu lalang, yang bebas ke sana kemari dengan mengiming-imingi pangkat, harta, dan jabatan. Karena semuanya itu hanyalah sesuatu yang cepat
sirna sebentar gitu. Matur suwun. Oke, itu konsepnya Pak Warso. Kita tidak boleh terperdaya atau tertipu oleh itu. Ada yang mau lagi? Permisi Gus, izin Gus. Jadi ini kan warning Singkat, dan padat. terus nek menawi mengikuti bergeraknya orang-orang kafir di muka bumi dengan bebas tanpa memperhatikan syariat dan hukum Allah, maka nanti kembalinya adalah summa ma'hum jahannam. Ada tempat yang naudzubillah min dzalik seburuk-buruknya. Matur nuwun. Itu kan jahanam itu kan nanti di akhirat sana. Di sini kan riwi-riwinya kan kelihatan itu. Tetangga kita datang bawa kulkas pintu 12. Terus baru saja ganti keramik jadi granit. Mobilnya baru saja ganti. Atau bajunya baru saja ganti. Gitu kan riwa-riwi itu. Takolubu tadi ada yang memaknai, tadi yang membaca tadi ada yang memaknai sebagai pulang pergi atau lalu lalangnya orang kafir di muka bumi, di kampungmu, fil bilad itu di negerimu. Nah sekarang riwa-riwinya kan tidak hanya di depan rumah kita, tapi juga di beranda medsos kita. Benar enggak? Jadi kalimat layak huronaka. Ada yang mau nambahin lagi? Oke, wonten izin Gus. Ya kan? Makna terperdaya tersini ini adalah larangan bagi kita orang-orang beriman untuk terpengaruh apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di muka bumi ini, yang mana semua waktunya hanya dihabiskan untuk mencari kekayaan, kemudian rumah megah, mobil mewah, dan harta yang berlimpah. Itu aja Gus yang kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti itu. Tersuun. Oke, kalimatnya tadi dilarang mengikuti orang kafir yang berlomba-lomba mencari harta di dunia. Gimana kalau yang berlomba tidak orang kafir? Ya, seperti orang kafir. Ya, Gus. Kalau Gimana? itu Ya. Yokalibo, ya itu mengingatkan kita, jangan itu orang kafir. Orang kafir itu hanya dapat dunia saja. Ya, itu aja. Itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya dia lahirnya itu ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, bahkan mungkin alim, bahkan terkenal ahli tafsir, tapi menyeru manusia untuk juga memburu dan berlomba nyari harta. Apakah itu juga termasuk dari warning Allah di sini? Hai, jamaah kajian tafsir, kamu jangan terperdaya loh oleh mereka. Mereka Jangan ini terperdaya. alladzina kafaru, yang alladzina kafaru ini hanya berlaku untuk orang-orang kafir yang secara lahir kafir memang, ataukah memang yang berperilaku kafir juga? Yang berlaku kafir juga. Oke, kita lanjut sekarang. Kenapa begitu? Coba sampean buka itu. Kenapa di beberapa ayat lain juga menegaskan seperti itu? Di mana coba dibuka di Quran surat Toha ayat 131. Toha 31. Toha ayat 131. Tambahan ketemu Pak Muhsin? Iya, 31. 131. Belum. Surat. Enggak, dibaca. Tambahan? Dereng. Oh, ya. Toha itu surat berapa? Surat keberapa? 20, Pak.
Surat 20. ke-20 ayatnya 131. Silakan Pak Muhsin. 131. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, tak keluwengi Gus. Nah, makanya sudah dikeluwengi gitu. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan. Itu karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul azim. Kurang jelas apa coba kalimat itu. Jadi gini, coba lihat Masya saya Allah. coba lihat saya semua ya. Ya. Agak sambil pilek-pilek dikit nggak apa-apa ya. Coba lihat. Gini dulu. Ini, Pak. Jadi kita ini rombongan gitu ya. Rombongan. Gini. Tangan saya coba lihat. Kita ini rombongan manusia. Kan ada 5 etape tuh, dari alam arwah, alam arham, rahim ibu, kemudian sampai alam dunia. Nah, ketika di alam dunia ini, kita ini, rombongan ini, menjalani hidup ini, di kanan kiri kita, itu disediakan hiasan-hiasan dan apa ya, iming-iming. Jadi kayak sama melewati hutan belantara gitu, sudah diwanti-wanti sejak awal sama Allah. Nanti kamu melewati hutan belantara, tapi di kanan kiri nanti ada bunga-bunga yang indah. Jangan dipetik loh ya. Itu beracun. Kamu nanti juga akan lihat kayak ada rumah yang, padahal itu rumahnya siluman loh ya. Nah gitu. Bagus. Nanti di sana juga ada telaga yang seolah-olah itu bening, airnya enak. Sudah dikasih tahu gitu. Kemudian nanti ada pokoknya perhiasan-perhiasan yang indah di kanan kirimu. Kita itu sudah dikasih tahu Allah. Itu adalah kenikmatan untuk orang-orang yang memang memilih dunia. Kamu tak berikan nanti di akhirat. Makanya di sini sebut, kenapa kamu tak boleh gitu? Karena itu mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Sedikit. Mereka itu, ya kan, mau yang sudah punya kekayaan seperti siapa? Yang punya Louis Vuitton. Sekarang kan yang terkaya kan orang Prancis justru, bukan orang Indonesia. Amerika. Sekarang justru kekayaan yang paling kaya kan yang punya Louis Vuitton itu, Louis Vuitton. Nah, itu kekayaannya hampir 3.300 triliun. Itu bagi Allah masih disebut sebagai mata'un qalil, kenikmatan yang kecil, yang sedikit. Lah gitu loh. Nah, ini yang bahaya ini kan gini tuh loh. Di sekeliling kita ini sekarang orang-orang yang tahu dalil, yang tahu agama, yang paham betul bahwa sungguhnya dalil agama itu fungsi dalam kehidupan dan manusia itu adalah itu ternyata dia disebut sebagai mata'un qalil, sebesar apapun itu. Karena memang perbandingannya nggak apple to apple dibandingkan dengan apa yang disediakan oleh Allah di akhirat gitu loh. Jadi taqallubu di situ adalah maknanya adalah orang yang berlalu lalang di negerimu. Konggo kanan kirimu. Nah gitu loh. Nah ini kan nohok banget tuh. Orang-orang kafir dalam kayak misalnya si Warren Buffett kan jelas ketika ditanya apakah kamu percaya Tuhan? Enggak, jelas ya. Kafir yang begitu kan jelas ya. Musyrik yang begitu kan jelas. Tapi persoalannya ada orang yang secara lain dia Muslim atau bahkan beragama, tapi perilaku
ini gimana prakteknya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setelah Allah menyatakan mata'un qalil, itu kenikmatan yang sedikit, Allah juga menyatakan summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena apa? Kenikmatan sedemikian, punya pesawat yang kemudian ada kolam renangnya, toiletnya dilapisi emas, dan lain sebagainya. Tapi jika itu kemudian dia tidak mendapatkan di akhirat, lalu kenikmatan yang segitu ditukar dengan kesiksa neraka, kan yo eman gitu loh. Itu maksudnya Allah yang disebut mata'ul qalil. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika pernah ditawari oleh malaikat Jibril, diperintah Allah untuk nawari bahwa Gunung Uhud akan dijadikan emas, seluruh kerikil di Madinah akan dijadikan intan berlian untuk Rasulullah. Rasulullah jawabnya, lah untuk apa? Wong aku di dunia ini hanya seperti musafir yang berhenti di bawah pohon dan akan melanjutkan kembali. Sampean lihat kemarin dalam live streaming Facebook saya, itu saya jelaskan dengan tuntas di sana. Iya tuh loh. Nah ini loh yang sekarang tidak dipahami. Sampai saking nggak pahamnya tentang mata'un qalil, kenikmatan sedikit, kenikmatan sementara. Untuk sebuah kursi jabatan dibela-belain modal 400 triliun. Ya ampun, 400 triliun. Ya Allah, itu beneran itu tuh loh. 400 triliun. Gusti, lah itu untuk membuatkan sekolah, pusat kesehatan gratis untuk masyarakat, udah dapat berapa ribu sekolah itu di seluruh Indonesia. Kalau itu untuk modal para nelayan beli perahu, kalau itu untuk modal UMKM bikin usaha-usaha di desanya masing-masing, itu sudah berapa juta UMKM yang bisa ditolong. Ya Allah. Jadi 1 triliun itu 1000 miliar loh tuh. 1000 miliar. 1000 miliar. Masya Allah. Nah ini 400 triliun. Berarti 400.000 miliar. Hanya untuk sebuah kursi jabatan. Dan itu orang Islam. Orang Islam. Nggak pakai alladzina kafaru. Itu loh. Makanya di situ Allah menyatakan la tamuddanna yang dibaca Pak Mukhlisin tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan engkau bahkan pinglingkan matamu, ngelirik saja loh jangan. Kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Loh berarti kan memang Allah sudah memberikan alokasi kenikmatan, itu memang sudah diberikan. Ini sudah ada lokasinya. Kita di dunia diberi kenikmatan, tapi sedikit aja. Seteguk air seperti pasukannya Tolut ketika akan menghadapi Jalut. Boleh kamu minum air itu, tetapi hanya seteguk saja. Jangan kebanyakan. Kenapa? Karena kalau kamu nanti terlalu banyak minum itu, kamu nanti tidak kuat jalan lagi. Benar. Itu loh. Nah ini, maka itu. Ini ayat yang 198. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Sementara bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ada lahum bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga yang mengalir di bawahnya yang khalidina fiha. Ketika Nabi Muhammad ditangisi Umar, kenapa Nabi Muhammad nggak punya kasur yang empuk, kenapa Nabi Muhammad nggak punya istana, padahal mampu kalau mau bikin, mau beli. Lalu Umar memberikan perbandingan
Raja Persia, Kaisar Romawi sebegitu mewah, enak, nyaman, kata beliau, Mar, apakah kamu masih tidak terima jika semua kenikmatan yang kamu sebut diberikan kepada Kaisar Romawi dan Raja Persia itu mereka nikmati dan tapi akan mereka tinggal. Artinya sebentar saja mereka menikmati itu. Sementara jika kamu dan aku sabar untuk tidak berebut itu, lalu menunggu yang dijanjikan Allah di akhirat, kita akan nikmati yang di akhirat itu selamanya loh. Sementara mereka menikmati hanya sebentar. Kamu pilih mana? Itu yang akhirnya Umar kemudian senyum. Nah ini yang disebut. Jadi kelebihannya adalah khalidina fiha. Kelebihannya untuk orang beriman itu akan dinikmati selamanya. Sebagai nuzulam min indillah, sebagai anugerah karunia dari sisi Allah. Sementara wa ma indallahi, sementara apa yang ada di sisi Allah itu selalu khairul lil abrar, lebih baik untuk orang-orang yang berbakti dalam pandangan orang-orang yang berbakti. Kemarin sudah saya sampaikan tentang satu ayat yang bahwa dunia ini dijadikan indah bagi pandangan orang kafir. Sudah ya kemarin ya dalam 2 pertemuan sebelumnya. Innalilladziina kafaru ayatud dunya asharuna minal ladzina amanu itu kemarin. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalilladziina kafaru ayatud dunya, bahwa kenikmatan kehidupan dunia memang dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dan kemudian mereka meremehkan orang beriman. Itu sudah sejak dulu. Sehingga dengan ayat-ayat ini dulur, kita jelas banget bahwa Allah memberi kita kasih sayangnya dengan memberikan 2 pandangan itu. Ya. Segitu. Monggo siapa yang mau menyampaikan satu? Saya mau menyampaikan, silakan. Atau menanyakan sesuatu tentang kaitan ayat ini, silakan. Ya Gus, mungkin saya tanya, bagaimana ayat ini memang terjadi ya kok pas ke kita itu pesta politik pemilu. Sehingga kaitannya Gus, sampai menistakan siapa itu orang Muslim sayang Pak Zulkifli Hasan itu ngeres sekali, orang Muslim kok begitu dan levelnya sudah tinggi. Bagaimana Gus tanggapannya itu tentang sederhana sebetulnya tentang sholat itu. Waladolin kok enggak amin karena saking cintanya sama Prabowo. Yang kedua dengan tasawuf akhir. Kenapa kok enggak jari 1 dengan jari 2? Itu kelihatannya kecil. Apakah sudah tidak Islam lagi gitu loh. Ngomong pencerahan nih Gus. Pandangan kita. Saya prihatin itu seorang Zulkifli Hasan itu. Masya Allah. Saya bilang itu teman saya. Tobatlah sebelum adab datang. Saya gitu Gus. Makasih. Di grup ini itu ya ada yang suka jari 1, ada yang jari 2, ada yang jari 3. Ini di grup ini macam-macam ini Bang Wasim. Nah tetapi orang kadang memang ya begitulah. Tidak menyadari bahwa saya tidak nyuruh seseorang. Ada yang kalau tahiyat itu yang diputar-putar, ada yang naik turun, ada yang diem, itu aja jadi ikhtilaf. Sekarang ditambahi lagi dengan politik. Jadi ya kalau saya memahami kayak gitu tak senyumin aja. Kenapa? Karena jangankan yang sudah karena persoalan politik, bukan persoalan politik aja kadang sudah nggak karu-karuan.
Ya, ya, ya. Jadi penghinaan terhadap agama itu sebenarnya Masya Allah. sudah terjadi sejak zaman dulu. Bukan hanya ketika ada pesta-pesta politik semacam ini. Orang-orang di sekitar kita itu seringkali juga tidak sadar bahwa sedang menghina agamanya. Banyak itu, banyak. Misalnya ya kemarin saya lihat tidak ada urusannya dengan politik. Ada seorang perempuan, sebenarnya dia juga anak seorang tokoh Islam terkenal di Indonesia. Ketika dia tidak berjilbab, biasanya si rambutnya semir kanan, semir kiri, nggak karuan. Enteng aja dia ngomong. Ya, 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 ya. Saya ngapain harus berjilbab? Oh, saya dulu lahir nggak berjilbab. Masya Allah. Ngapain saya harus berjilbab? Berjilbab itu mengekang satu apa kebebasan perempuan apa segala macam. Dan dia diikuti banyak orang Muslim. Masya Allah. Jadi menurut saya Oke. hal semacam itu sudahlah. Kita fokus pada lingkungan kita. Kenapa? Karena gini Pak Mudlasin. Orang kalau sudah bicara politik, itu sudahlah. Kemarin berapi-api menghujat si A, begitu sekarang ikut kelompoknya si A, lalu berapi-api membela apapun yang ada di si A itu. Jelek, guru dibela mati-matian. Jadi sudah, makanya saya enggak pernah apa ya tertarik untuk, saya nanti tetap akan nyoblos sebagai kewajiban warga negara dan ikhtiar kebaikan. Amin. Tapi di antara kontestan atau konstelasi politik itu sudah apa ya, sudah orang-orangnya juga sudah esok dile sore tempe gitu. Buat saya ketika bicara dengan orang yang integritasnya gitu itu sudah alah sudahlah. Maka kadang dalam politik itu seringkali saya itu the worst atau the best among the worst. Jadi terbaik di antara yang terburuk. Ya. Nah, ya masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Jadi kita mending kembali ke bahasan kita ini. Ya. Oke, bisa Makasih. dibuka di surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 itu sebagai penguat apa yang kita bahas ini. Monggo. Intan ya, sudah menemukan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu surat ke-76 kalau nggak salah. 79, maaf. Ayat 37, 38 sampai 41. Ya, satu-satu gantian supaya kebagian barokahnya Al-Quran semua. Ya Pak Bu Husnul silakan. Ayat yang ke-37 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas. Silakan lanjut Bu Husnul ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Oke, siapa lagi lanjut? Ayat 39. Surat An-Nazi'at ini. An-Nazi'at itu surat ke-79. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang dianggap melampaui batas, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, itu nanti tempat tinggalnya di neraka. Sudah jelas. Sekarang ayat 40. Enggak, siapa lagi? Izin. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mendekati dari keinginan. Oke. Lalu ayat 41, lanjut. Sudah. Gus. Monggo Bu Yara. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Itu jelas kelihatan. Coba lihat dari mulai ayat 37, 38 itu. 37, 38, 39. Bagi orang yang melampaui batas, orang yang mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahanam. Sementara yang ayat 40,
Itu disebutkan. Tapi bagi orang yang bertakwa, nah kaitannya dengan surat Ali Imran kita kan alladzina taqaw ya, yang bertakwa. Dan juga orang yang wanahan nafsa 'anil hawa, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, artinya apa? Menahan diri untuk tidak mengambil iming-iming di kanan kiri tadi. Gitu. Maka kata Allah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia disediakan surga. Jadi sudah jelas bahwa lil abror itu adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu. Itu adalah saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ayatnya sangat jelas ya, tapi nggak enak ya. Nggak enak ya ayatnya. Hah? Pahit. Ayatnya pahit nggak? Makanya tadi kan di awal ini diterangkan nggak ini? Jadi kalau sampean nanti setelah kajian ini, besok libur lah ya. Setelah kajian ini, besok seharian libur, terus ada orang lalu lalang, nawarin jabatan, nawarin ini, nawarin itu, atau tidak nawarin. Tapi dia ya di sekitar kanan kiri kita lah, menunjukkan, bukan menunjukkan sebenarnya, tidak sengaja, tapi kita kemudian tertarik, maka ingatlah tadi ayat Allah. La tamudanna. Wahai Mujianto, janganlah engkau lirikkan matamu. Ya, ternyang-nyang gitu loh. Bisa? Loh, Allah itu berfirman itu untuk biar terngiang-ngiang. Ya. Karena Pak Jo mau rumahnya di lantai 10, langsung terkenyang. La tamudana ainaika. Itu baru namanya ngaji yang berasar itu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Saling mendoakan agar kita diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, kekuatan untuk menerima dawuh Allah sepahit apapun, dan keikhlasan untuk menjalaninya, keikhlasan untuk menerima, kekuatan untuk menjalani, dan kelulusan ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim berikan. Allahumma fil mu'minin wal muslimat rahim. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tasha tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fana wa bala wa la hasdina min al-jinn wa syaitan jamku farabana nasana. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa marhamna darajatana. Kuna amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa Rabbana ja'alna muslimin laka mu'minina wa muslimin laka wa arina muslimin. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma sabbit imanana fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana